Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari proyek mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sausan Sawa dengan nomor NPM 22106310 dari kelas 7A. Kali ini, penelitian yang saya peneliti adalah analisis hubungan nilai ekspor dan neraca perdagangan di Indonesia pada tahun 2024 hingga tahun 2025. Terdapat beberapa poin dari penelitian yang saya teliti, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Kali ini kita langsung saja masuk ke latar belakang dari penelitian yang saya teliti. Latar belakang dari penelitian ini yaitu di mana neraca perdagangan merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara, di mana nilai ekspor seringkali menunjukkan hubungan erat dengan perubahan posisi surplus maupun defisit. Peningkatan Peningkatan ekspor menjadi komponen yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan devisa dan penguatan daya saing ekonomi secara nasional. Dalam konteks Indonesia, dinamika ekspor tercatat hubungan dan pergerakan neraca perdagangan, terutama saat terjadi fluktuasi pada komoditi utama seperti migas, manufaktur, dan pertanian. Penelitian empiris mendukung adanya hubungan tersebut, yaitu studi oleh Arifudin pada tahun 2024 menunjukkan bahwa variasi ekspor memiliki keterkaitan signifikan dengan perubahan neraca perdagangan Indonesia, sehingga pergerakan ekspor dapat menjadikan indikator yang sangat penting dalam melihat arah stabilitas perdagangan internasional negara. Berdasarkan temuan tersebut, analisis hubungan antara nilai ekspor dan neraca perdagangan menjadi relevan dilakukan, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global sepanjang periode tahun 2020 hingga tahun 2025, yang ditandai dengan perubahan permintaan dunia dan ketidakpastian pasar global. Kali ini tujuan dari penelitian yang saya teliti yaitu bertujuan untuk menganalisis hubungan antara nilai ekspor dan kondisi neraca perdagangan Indonesia dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Selanjutnya, di sini terdapat metode dari penelitian, di mana metode yang saya gunakan di sini menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif dengan metode penelitian berupa korelasional untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Di mana pada penelitian ini saya memiliki dua variabel, yaitu yang pertama terdapat variabel X yang merupakan data dari nilai ekspor di Indonesia dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Lalu terdapat variabel Y berupa neraca perdagangan di Indonesia dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Di sini saya mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistika yaitu BPS dengan jumlah data sebanyak 20 data. Selanjutnya, teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama kita melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas yang saya gunakan berupa Shapiro-Wilk, karena data yang saya gunakan masih terbilang kecil atau kurang dari 50, sehingga saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Setelah itu, karena saya ingin melihat hubungan dari kedua variabel tersebut, apakah memiliki hubungan atau tidak, saya menggunakan korelasi berupa korelasi person yang disajikan dengan rumus berikut oleh Sugiono. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat rumusnya ya. Nah, selanjutnya ada hipotesis yang saya gunakan. Yang pertama, hipotesis H0 yaitu tidak terdapat hubungan linier antara nilai ekspor dan neraca perdagangan di Indonesia dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif atau H1 yaitu terdapat hubungan linier antara nilai ekspor pada tahun 2024 hingga tahun 2025.
dan dengan neraca perdagangan tahun 2024 hingga tahun 2025. Nah, tak hanya itu, di dalam korelasi menggunakan person terdapat beberapa yang harus diasumsikan atau cek kondisi, di mana yang pertama, kedua data merupakan data kontinu dengan segala rasio, dan di sini kebetulan semua datanya berupa data rasio dari kedua variabel. Yang kedua, data merupakan data berpasangan tanpa missing data. Yang ketiga, asumsikan bahwa nilai X dan Y memiliki hubungan linier. Dan yang terakhir, paling wajib, di mana kedua data harus berdistribusi normal. Nah, selanjutnya terdapat bagan, di mana bagan di sini yaitu menganalisis. Yang pertama, kita bisa memulai yaitu dengan yang pertama memulai lalu mengumpulkan data dari BPS yaitu Badan Pusat Statistika. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji normalitas di mana uji normalitas tersebut dibagi jika data normal, maka kita bisa melanjutkan menggunakan korelasi person. Lalu, ketika data tidak normal, kita bisa menggunakan korelasi sperma. Setelah itu kita bisa menginterpretasikan dan lalu memberikan kesimpulan. Nah, tak hanya itu, di sini disajikan juga nih klasifikasi dalam hubungan pada korelasi person tersebut. Dan menurut Guilford, di mana terdapat 5, yang pertama mulai variabel yang sangat tinggi, dan yang kedua yaitu ada variabel yang tinggi, yang ketiga ada cukup, yang keempat ada rendah, dan yang terakhir terdapat sangat rendah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil analisis data saya, yaitu menggunakan RStudio, di mana yang pertama kita akan melakukan dengan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini saya akan menunjukkan data yang sudah saya cari, yaitu di sini ada nilai ekspor di sini. Nah, saya menggunakan dari tahun 2025 dan tahun 2024. Lalu ada neraca perdagangan tahun 2025 dan tahun 2024. Nah, lalu data tersebut saya sajikan di dalam Excel. Di sini saya sajikan dalam Excel. Bisa dilihat tampilannya. Oke, di sini terdapat nilai ekspor dan terdapat nilai neraca perdagangan yang terdiri dari 20 data. Nah, lalu langsung saja kita mulai ke RStudio. Baik, sebelumnya kita akan melakukan terlebih dahulu yaitu yang namanya menggunakan RStudio, di mana untuk memulai langkah menggunakan RStudio, kita harus melakukan import terlebih dahulu data yang sudah kita kumpulkan tadi, di mana di sini kita import berupa dari Excel, di mana tadi saya menaruhnya di mana ya? Di statistika inferensial, lalu dan judul ekspor dan neraca perdagangan. Setelah itu sudah keluar dari nilai ekspor dan neraca perdagangan, di sini kita ubah dua-duanya menjadi numerik. Setelah itu kita bisa melakukan salin di sini, kita salin, lalu kita import. Nah, di sini kita bisa kopikan yang tadi, kita paste. Nah, setelah itu kita run. Nah, di sini sudah ya, udah muncul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji uji normalitas Shapiro. Nah, sebelum memulai itu, kita harus mengasumsikan variabelnya, di mana kita akan mendefinisikan variabel. Definisikan variabelnya. Nah, yang pertama kita tadi ada dua variabel, yang X berupa nilai ekspor dan yang Y yaitu berupa neraca perdagangan. X tanah ini sesuai tadi nama file kita apa? Ini import
ekspor dan neraca perdagangan. Lalu kita beri tanda dolar untuk nilai ekspor. Nah, untuk Y, yaitu tadi kita berikan ekspor. Bisa print. Ini print. X. Ya. Dan kita terakhir di poin 4 ya, kita running. Nah, setelah ini kita bisa mulai langsung menggunakan Sapiroway. Kita panggil dulu, dia berada di library stats. Library stats. Nah, sini kita bisa mulai. Sapirotext. Lalu coba kita running terlebih dahulu. Run. Nah, di sini sudah langsung kelihatan ya bahwa nilai p-value-nya di sini 0,43 di mana untuk nilai p-value jika p-value lebih besar dari alfanya di mana kita alfa menggunakan 0,05 atau 5%. Nah, di sini karena lebih besar jadi sudah pasti berdistribusi normal. Nah, selanjutnya untuk nilai Y. Nah, Y, taran. Nah, sama juga dengan nilai untuk Sapiro tes uji normalitas untuk nilai Y, di sini juga bahwasannya p-value lebih besar dari alfa, di mana di sini p-value-nya itu 0,504, lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, di sini kita akan mulai uji korelasinya. Karena kedua data tersebut berupa data distribusi normal, maka kita menggunakan uji korelasi Pearson. Uji korelasi menggunakan Pearson. Yang pertama, kita bisa menuliskan di sini Cortez. Tadi datanya kita, apa namanya di sini, lalu tanda dolar, nilai ekspor, koma, tadi masukin lagi nama datanya kita, input, terus tanda dolar, sini terus neraca, lalu metode kita. Metode kita kan menggunakan Pearson. Kita masukkan, jangan lupa tanda kutip, Pearson. Nah, di sini kita bisa langsung merunningnya. Nah, di sini sudah muncul ya, di mana memiliki arus signifikannya di sini 0,62. Nah, ini hasil nilai korelasinya, yaitu positif. Lalu di sini p-value-nya ada 0,003149. Nah, lalu ada nilai DF 18 dan nilai hitungnya yaitu 3,4061. Nah, hasil ini juga sudah saya coba di mikroskop Excel, di mana hasilnya sudah sama. Nah, bisa dilihat di Excel-nya. Sini saya akan melihat yang di Excel-nya. Nah, di sini sama ya, tadi p-value-nya 0,003149. Nah, terus di sini ada teh hitungnya tadi 3,4. Nah, lalu nilai dari korelasinya 0,626 atau sama aja di sini 0,623. Nah, karena sudah sama, sudah dipastikan bahwa nilai ini benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara nilai ekspor dengan neraca perdagangan itu memiliki hubungan, di mana hubungannya itu berupa hubungan yang positif, yaitu 0,63. Nah, di sini kita balik lagi ke hasil dari penelitian saya. Sini dari hasil penelitian saya. Oke, di sini kita masuk ke hasil dan bentuk bahasa sesuai dengan yang saya terapkan tadi di R di R Studio serta di Excel untuk uji korelasi dengan Pearson, di mana dari hasil uji normalitas terdapat data nilai ekspor dan neraca perdagangan pada tahun 2025, di mana menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Nah, bisa dilihat ya, karena nilai p-value itu lebih besar dari nilai alfanya, yaitu 0,05. Maka
data dinyatakan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah kedua data tersebut berdistribusi normal, kita bisa menggunakan korelasi Pearson, di mana korelasi Pearson itu ketika dua data tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, setelah dilakukannya uji Pearson, di sini kita mendapatkan bahwa nilai dari korelasi Pearsonnya itu atau RX-nya itu yaitu 0,62 dengan p-value-nya tadi 0,031 yang mendefinisikan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara nilai ekspor dan neraca perdagangan. Nah, berarti nilai korelasi tersebut termasuk dalam kategori yang hubungan sangat baik sesuai dengan menurut Wilford ini. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan nilai ekspor cenderung diikuti oleh perbaikan neraca yang berpasangan. Nah, selain itu juga bisa dilihat berdasarkan nilai T hitung dengan T kritisnya. Karena nilai T hitungnya lebih besar, maka di sini eh, dikatakan memiliki korelasi menolak dari HO. Nah, sehingga hubungan antara kedua variabel dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara nilai ekspor dan neraca perdagangan pada tahun 2025 dengan kekuatan hubungan yang berada pada kategori cukup. Nah, selanjutnya di sini terdapat kesimpulan dari hasil analisis nilai ekspor dan neraca perdagangan tahun 2024 hingga tahun 2025 diperoleh bahwa kedua variabel tersebut berdistribusi normal sehingga pengujian dapat dilakukan menggunakan korelasi Pearson. Nah, di mana hasil yang menunjukkan bahwa nilai RXY atau nilai korelasinya yaitu 0,62, di mana itu positif, lalu dengan p-value yaitu 0,00314 serta nilai T hitung yaitu 3,4 dan yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 2,101 yang menandakan adanya hubungan linier yang signifikan antara nilai ekspor dengan neraca perdagangan. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa peningkatan ekspor cenderung diikuti oleh perbaikan neraca perdagangan, di mana memiliki implikasinya dari penelitian ini yaitu pemerintahan dan pihak terkait perlu mendorong penguatan kinerja ekspor melalui peningkatan daya saing produk dan peluasan pasar agar dampak positif terhadap neraca perdagangan dapat semaksimal mungkin. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.